Yuk, kita akan lakukan, nanti kita akan bahas di tatap muka daring setelah ini. Nah, sekarang saya akan menjelaskan yang penurunan strategi lewat kasus yang wayang ya, yang wayang di sini. Kita akan membedah seperti ini, akan menurunkan seperti ini. Nah, kalau yang wayang, ya berarti kita teman-teman harus menentukan kira-kira strategi tingkat korporatnya apa, ya, yang dijelaskan sama si artikel tadi, artikel yang wayangnya. Nah, kalau kita sudah baca ya, teman-teman sudah baca di sini, ya, sudah baca di sini. Nah, dari judulnya sudah jelas ya, lakukan inovasi pembaruan produk. Kalau dilihat di dalamnya di sini, semua isinya memang mengenai pembaruan produk. Nah, artinya di sini ya, di korporatnya kita bisa menyimpulkan ya berdasarkan isi artikelnya, ya, isi artikelnya itu sudah jelas isinya akan pembaruan produk. Ya, pembaruan produk artinya pembaruan produk yang terus dibaharui. Nah, kalau istilahnya produk yang terus dibaharui gitu ya. Nah, kira-kira dalam bahasa teorinya jenis strategi yang sudah kita bahas sebelum UTS ya, yang paling dekat itu adalah yang menjelaskan untuk pembaharuan produk. Itu berarti kita bisa lihat, berarti ini termasuk dengan jenis strategi apa yang paling dekat, yaitu mengenai pengembangan produk atau product development. Nah, seperti itu ya, yang merupakan bagian dari intensif, strategi intensif. Ya. Ini strategi intensif. Nah, seperti itu. Ya, di sini ya pengembangan produk gitu. Nah, di sini kita bisa lihat korporatnya ini. Gitu. Nah, sekarang kita tinggal melihat di bagian fungsionalnya gitu ya. Nah, di sini saya sudah kasih tahu bahwa nggak ada divisional ya gitu, karena di sini tidak terlihat apakah dari isi artikel ini tidak terlihat apakah PT Pancabudi ini memiliki anak-anak perusahaan seperti Nestle atau divisi-divisi seperti Nestle tadi, itu nggak terlihat di sana. Yang terlihat hanya PT Pancabudi ini melakukan pembaruan produk-produk terus ya, seperti itu. Jadi di sini saya mengasumsikan bahwa ini dia nggak ada divisional nih, jadi langsung kepada fungsionalnya gitu. Nah, di sini coba kita bisa lihat ya pengembangan produk gitu. Nah, gimana sih maksudnya pengembangan produk yang sudah dia lakukan itu seperti apa? Gitu. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kita bisa lihat gitu. Fungsional. Ya, di sini fungsional. Nah, di sini kan dia buat ya peremajaan, ada rejuvenasi packaging. Ya, bentuknya rejuvenasi packaging ya di sana. Nah, di sini kita bisa katakan, nah di alinea kedua ya, lihat alinea kedua ya, ada kata-kata rejuvenasi produk. Nah, ini artinya adalah peremajaan produk. Ya, peremajaan produk, sehingga produknya terus dibaharui gitu ya, dibaharui sampai menjadi sehingga tingkat nilai produk itu bisa terus meningkat nilainya gitu. Nah, seperti itu gitu ya. Nah, kalau kita lihat ceritanya di sini gitu ya, dia di alinea ke mana nih, ketiga ya. Nah, dia sudah mengatakan di sini ya, apa yang dia buat di sini yaitu mengenai adanya dia membuat produk baru, plastik ya, plastik standing pouch. Nah, seperti itu ya, plastic standing pouch gitu. Nah, seperti itu. Nah, artinya di sini pengembangan produknya lewat apa nih, peremajaan produk. Nah, bentuknya gimana? Lewat ini nih, plastik, bikin plastic standing pouch gitu. Nah, seperti itu ya. Nah, terus pengembangan produknya kayak apa lagi ya nih ya. Nah, ini kan yang terbaru nih seperti ini. Nah, terus dia akhirnya kan dia di alinea selanjutnya dia flashback ya, di tahun segini dia dari kantongan plastik bahan baku ini dan seterusnya gitu ya. Nah, itu alinea keempat. Alinea kelima di sana nggak ada cerita gimana. Nah, alinea keenam dia cerita lagi nih, meningkatkan kualitas ini dengan menggunakan bahan baku. Oke, selain dia bikin produk baru, dia mungkin merubah bahan baku gitu ya, merubah bahan baku. Kita nggak tahu bahan bakunya dulu apa. Sekarang dia bahan bakunya pakai bahan baku
ya. Pakai bahan baku food grade. Nah, seperti itu ya di sini. Nah, ini bentuk fungsional nih di sini. Membuat plastik ini pakai bahan baku food grade dan sebagainya. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian gitu ya, ini saya taruh biar kelihatan ya. Takutnya nanti ada lagi, jadi biar ke bawah aja. Nah, di sini. Nah, di sini. Nah, terus udah aja ya di sini ya. Nah, terus udah gitu udah gitu ya di sini. Nah, kemudian ada lagi ya. Di alinea ke oke ya. Nih sampai alinea ini kan tadi alinea 4 ya. 5 6 7 8 gitu ya. 8 9. Nah, itu di apa namanya? Di apa namanya? Disebutnya nggak ada cerita produk yang lain lagi sampai ke alinea ke 4 5 6 7 8, 9 ya, di alinea ke-9. Di alinea ke-9 dia bikin lagi tuh di sini. Dia nerangin juga merek wayang digunakan untuk berbagai jenis produk lainnya seperti gelas plastik. Nah, seperti itu. Kemudian tutup gelas gitu ya, tutup gelas. Terus kantong plastik tipis gitu. Nah, seperti itu ya, kantong plastik tipis anti panas ya. Nah, terus disebutkan lagi, diulang lagi yang si standing pouch tadi, plastik clip gitu. Nah, seperti itu. Nah, tuh. Nah, di sini sudah kita lihat jelas, oh ini ya, ini wujud pengembangan produknya dia nih di sini. Ya, wujud pengembangan produknya seperti ini. Nah, fungsionalnya seperti ini. Ya. Nah, ini ya, ini seperti ini. Nah, kemudian kita bisa lihat lagi fungsional yang lain ya. Fungsional yang lainnya di sini ya. Ada di sini di alinea ke tadi 9, 10, 11 ya. Nah, kemudian 12. Nah, ada fungsional yang lain yaitu menggait pasar milenial. Gitu ya, menggait pasar milenial. Nih, ya, nih. Menggait pasar milenial. Nah, seperti itu ya. Nih, ya dengan isinya di sini ada lagi ya di sini. Nah, artinya nih ya, di sini ada isinya tuh. Misalnya pakai giveaway gitu ya, pakai giveaway, terus ada kompetisi ya, terus ada kompetisi ya, terus ada YouTuber ya. Influencer, YouTube apps ya. YouTube ads dan sebagainya di sini. Nah, nih ya di sini. Nah, kira-kira nih. Nah, ya terus nanti di alinea terakhir ada lagi tuh memanfaatkan teknologi digital dan sebagainya di sana. Nah, artinya di sini kita bisa lihat ya bahwa nih dia sudah menurunkan strategi, udah menurunkan dari konsep pengembangan produk dijelaskan lebih jelas lagi di sini. Peremajaan produk, kemudian ada lagi menggait pasar milenial. Nah, kira-kira yang melakukan peremajaan produk sama menggait pasar milenial ini bagian yang sama nggak? Apa fungsi kerja yang sama nggak? Tentu tidak ya. Di sini kita bisa bedakan ya. Fungsi kerjanya pasti berbeda ya. Pasti berbeda. Nah, ini pasti perjalanan proyek pasti yang melakukan, yang pasti akan melakukan adalah bagian produksi, ya, yang bikin produksinya seperti apa. Nah, kemudian kalau menggait pasar milenial sudah pasti ini yang melakukannya adalah bagian marketing. Nah, kemudian ini dapatnya dari mana? Nah, berarti yang tadi yang ini yang kita sudah temukan ini adalah bentuk operasionalnya. Nah, seperti itu. Seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, kita lihat kesinambungannya. Apakah peremajaan produk dan menggait pasar milenial berkesinambungan nggak? Nyambung nggak sama pengembangan produk? Ya, jelas nyambung dong ya. Pengembangan produknya berkembang, produknya nggak berubah secara esensi, tapi produknya nilainya bertambah, ya. Nah, makanya dilakukan oleh bagian produksi dengan peremajaan produk. Nah, bagian marketing melihat kalau pengembangan produk berarti mungkin saya harus, karena produknya nilainya berkembang, mungkin ada potensi pasar yang baru yang bisa diraih. Nah, dilihat di sini pasar milenial. Caranya seperti apa? Nah, mereka membuat cara sendiri, bagian produksi, bagian marketing membuat cara sendiri. Itu yang disebut dengan operasional. Seperti itu.